Bagaimana kabar kalian semua? Ya. Wah, yang luar biasa cuma 1-2 orang. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Ya, luar biasa saudara. Saya lihat bahwa setiap kalian semua semakin bertumbuh. Yang namanya melahirkan gitu ya. Saya enggak percaya dengan yang bukan enggak percaya. Saya enggak setuju kalau kata-katanya itu adalah perpisahan. Sekalipun ada sebagian di antara kalian gitu ada yang naik jadi profesional muda ya, tapi kita masih tetap dalam satu kegerakan yaitu revival satellite. Wah, bisa kasih kemuliaan buat Tuhan kita ya. Haleluya. Oke, buka sama-sama saya di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya. Kecilin dikit ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke 16. Ya, sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Mari kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita baca dari ayat 10 aja ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, firman Tuhan bilang dasar dan bangunan. Apa dasar kita membangun? Bangun di atas itu gampang ya, yang paling sulit itu ke bawah. Bangun pondasi itu lebih sulit menurut saya. Kalau kita mau bangun 2 lantai atau 5 lantai atau 13 lantai, maka yang harus diperhatikan itu apa saudara? Pondasinya. Semakin pondasinya itu semakin dalam, maka bangunan di atasnya itu semakin tinggi. Dan kalau kita mau lantai 13, maka buatlah pondasi yang begitu dalam, yaitu ya amat sangat dalam, sesuai dengan kalau mau bangun 13 ya buatlah pondasi yang begitu amat dalam. Tapi kalau 2 ya nggak usah dalam-dalam gitu ya. Demikian juga hidup kita sama Tuhan saudara. Kalau kamu pengen Tuhan itu membangun sesuatu dalam hidupmu ke atas, bicara tentang promosi kah, berkat, atau bicara tentang ya promosi ya berkat, itu saya bilang itu bangunan ke atas. Buat Tuhan itu mudah. Yang harus engkau siapkan itu adalah pondasinya ke dalam. Itu yang harus kau siapkan. Dan saudara, tahu enggak ada orang bilang gini, Tuhan aku mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Aku mau, yes Tuhan mau pakai engkau secara luar biasa. Tetapi sebelum dia memakaimu, dia akan berurusan dengan pondasi hidupmu terlebih dahulu. Kenapa? Karena di atas itu gampang buat Tuhan. Di atas itu gampang. Tapi yang perlu kita siapkan itu yang ke dalam, bicara tentang pondasi itu. Itu yang harus kita siapkan saudara. Dan hari ini saya ingin sampaikan kepadamu. Kita harus menyiapkan itu. Katakan amin. Katakan amin. Nah, pondasi itu harus kuat saudara. Pondasi itu bicara tentang apa? Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus itu harus kuat dalam hidup kita. Yesus Kristus itu harus kuat. Apakah Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita?
Itu harus kuat. Kalau kita sudah bisa menjawab itu, yes Tuhan engkau segala-galanya dalam hidupku, itu aman saudara. Kenapa? Karena ketika engkau sudah bicara begitu, maka kau berpikir bahwa hidupmu ini bukan punyamu lagi tapi punya Tuhan. Jadi kamu tuh nurut semua apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau apa, aku mau ikuti. Tuhan pengen apa, aku mau jalani. Tuhan suruh aku begini, aku akan lakukan. Tuhan suruh aku ke sana, aku akan pergi. Apapun. Ketika engkau berkata bahwa Yesuslah itu segala-galanya, maka aman saudara. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya jawab dalam diri masing-masing. Apakah Yesus itu segala-galanya dalam hidupmu? Jadikan Yesus itu segala-galanya. Ketika kapan ya? Ketika sekarang, semenjak masa mudamu. Saya pernah cerita di sini ya, penyesalan saya itu cuma satu. Yaitu ketika kenapa saya itu terima Yesus ketika umur saya 18 tahun. Ya, padahal saya itu kenal Tuhan itu lama ya. Dari masih kecil sudah kenal Tuhan. Tapi saya ketangkep Tuhan sungguh-sungguh itu ketika saya umur 18 tahun. Saya nyesel ya, tapi ya sudahlah ya, segala sesuatu Tuhan itu atur indah. Dan saya percaya kalau saya dipanggil umur 18 tahun ya Tuhan juga punya rencana gitu ya. Tapi saya bersyukur berjumpa dengan Dia. Karena saya berjumpa dengan Dia, hidup saya itu tidak pernah sama. Katakan amin. Dan yang kedua, pondasi bicara tentang siapa? Kita sendiri. Nah, ini yang saya mau kupas agak banyak. Di ayat yang ke-16 dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah itu diam di dalam kamu. Kamu ini adalah bait Allah dan roh Allah itu diam di dalam kamu. Saudara, poinnya ini ada 3 hal yang akan kita pelajari dari ini, pondasi yang kedua. Mudah enggak ini ya? Pondasi pertama siapa? Yesus, yang kedua kita sendiri, yaitu sebagai bait Allah. Nah, dari kita sendiri itu ada 3 hal. Ini yang mau saya agak fokuskan ya. Sebentar saudara ya. Dikatakan begini, kamu itu adalah bait Allah. Coba bilang, aku adalah bait Allah. Lagi-lagi, aku adalah bait Allah. Ya, ngomong kepada dirimu, aku ini bait Allah. Oke, sudah masuk di dalam sini belum? Atau ngomong lagi? 1, 2, 3, ngomong lagi. Nah, saudara, aku adalah bait Allah, kamu adalah bait Allah, itu bicara tentang identitas. Saudara, kalau engkau tahu siapa identitasmu di hadapan Tuhan dan kamu itu adalah bait Allah, maka engkau tidak akan sembarangan. Katakan amin. Aku adalah bait Allah. Kalau ditanya, kamu siapa? Namaku Lani. Dan kamu tinggal di mana? Citra Garden B146. Kamu bekerja apa? Aku adalah seorang pendeta. Nah, saudara, itu identitas saya. Dan ketika itu identitas saya, dan saya tahu bahwa saya seorang pendeta, maka saya akan berlaku seorang pendeta. Betul enggak? Itu identitas. Identitas itu menentukan kata-kata kita, identitas menentukan hidup kita, identitas itu menentukan yang kita lakukan, identitas itu menentukan seluruh hal dalam hidup kita. Dan kalau kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah, maka saya percaya engkau tidak akan sembarangan dalam hidup ini, katakan amin. Makanya sekarang saya ulangi lagi, bilang pada dirimu, aku adalah bait Allah. Lagi, 1, 2, 3, aku adalah bait Allah. Lagi, 3, 4. Dan firman Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, kamu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus itu tinggal. Come on saudara, kalau engkau tahu identitasmu, kamu adalah bait Allah, maka kau tidak akan sembarangan hidup. Di dalammu itu ada Roh Kudus. Dia adalah roh dia tuh adalah roh yang begitu luar biasa. Dia bukan roh yang biasa, dia roh yang luar biasa. Dia roh yang dahsyat, roh yang hebat. Kalau engkau sadar betul bahwa engkau adalah bait Allah dan ada Roh Kudus dalam dirimu, maka banyak hal terjadi dalam engkau. Engkau tidak akan sembarangan hidup, engkau tidak akan jadi anak muda biasa, engkau akan jadi anak muda yang luar biasa. Engkau akan mengembangkan talentamu demikian rupa. Kenapa?
Karena engkau tahu ada Roh Kudus dalam dirimu. Saudara, tahu enggak? Orang bilang, teman-teman full time bilang, saya adalah pekerja keras, workaholic. Saudara, kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu saya mau jadi inspirasi buat orang lain. Tapi terlebih ini alasannya. Karena saya selalu merasa bahwa saya belum memberikan maksimal dari hidup yang saya punya. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam saya itu lebih hebat daripada apa yang sudah saya lakukan hari ini. Jadi seolah-olah saya belum mencapainya. Saya belum apa-apa. Jadi kalau di sini Roh Kudus, saya masih jauh di sini. Karena itu saya tinggalkan yang namanya kemalasan. Saya tinggalkan yang namanya buang-buang waktu, melakukan pekerjaan yang sia-sia, memikirkan hal-hal yang sia-sia. Saya buang itu supaya apa? Supaya ritme lari saya sama seperti Roh Kudus dalam diri saya. Kalau Roh Kudus sedang lari, saya pun mau. Saya juga lari. Kalau dia sedang jalan, saya pun juga mau. Saya juga sedang jalan. Saudara, kalau engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan, yaitu yang saya katakan. Engkau akan jadi anak muda yang produktif. Kau tidak akan malas sekolah. Kau tidak akan malas belajar. Kenapa? Karena ada roh di dalam sini yang bikin kamu itu excellent. Yang buat kamu itu selalu berpikir bahwa no, aku tidak mau jadi biasa. Aku mau jadi luar biasa. Karena apa? Karena roh itu. Jadi bukan kamu yang hebat, tetapi roh yang di dalammu itu, katakan amin. Katakan amin. Kalau kamu sadar betul ada Roh Kudus dalam dirimu dan kau adalah bait Allah, maka kau tidak akan mudah berkata-kata keras, berkata-kata kasar, berani sama orang tua. Engkau tidak akan mudah melakukan itu. Kenapa? Paling tidak engkau akan berpikir 10 kali untuk engkau melakukannya. Dan kalau engkau sadar betul bahwa engkau adalah bait Allah, maka engkau tidak akan jual hidupmu hanya untuk semangkok kacang merah. Engkau tidak akan lakukan itu. Dan kalau engkau tahu engkau adalah bait Allah, engkau tidak akan cuma duduk di bangku gereja setiap hari, minggu, jam 1 dan lompat-lompat, cuman itu aja. No, tapi engkau akan keluar. Kasih tahu temanmu di sana, teman sebangkumu, teman di depanmu, atau teman di sebelah sanamu, atau teman kampungmu, atau teman mainmu, whatever. Kamu akan beritahu mereka bahwa kalau Tuhan bisa mengubahkan kamu, Tuhan yang sama bisa mengubahkan mereka, katakan amin. Kamu tidak akan tinggal diam. Kamu akan menemukan, saya masa tahu saudara kalau panggilan saya jadi pendeta. No. Saya cuma sadar bahwa aku adalah bait Allah. Saya cuma sadar aku adalah anak Allah. Saya tahu identitas saya ini siapa. Dan kalau engkau tahu identitasmu siapa, ada Roh Kudus dalam dirimu. Ketika engkau tumpang tangan atas orang sakit, orang itu akan disembuhkan. Katakan amin. Tidak ada yang namanya tinggal kelas. Tidak ada yang namanya ulangan dapat 40. No. Dia akan memampukan engkau. Tidak tiba-tiba kamu dikasih otak baru, tidak. Tapi kamu tiba-tiba, kamu lakukan bagianmu. Apa? Belajar. Lakukan bagianmu, belajar. Saya lakukan bagian saya, apa? Saya bangun hidup saya. Saya berdoa, ambil waktu saat teduh. Saya bangun. Saudara, saya tidak bisa bilang gini, oh aku mau dipakai Tuhan. Setelah itu saya tidak lakukan apa-apa. No, come on. Dari mana munculnya bisa dipakai Tuhan? Kalau cuma sekedar aku mau dipakai Tuhan begitu aja. No, itu dari pondasi yang saya bangun. Apa? Saya tahu pondasi Yesus Kristus. Yang kedua bagian saya saudara. Bagian saya jangan lupa lakukan. Bagianmu lakukan saudara. Lakukan bagianmu apa? Engkau harus tahu identitas hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Engkau adalah bait Allah. Engkau adalah bait Allah. Engkau adalah bait Allah. Saudara, di Lombok juga sudah mengalami sesuatu. Dikip loh ya, jangan kalian upload di Instagram. Tunggu ya, bentar lagi mau ada GMS Lombok, jangan dulu ya. Jangan, kenapa? Karena beberapa hari yang lalu Connect Group tak ceritain. Connect Group di Lombok umurnya berapa? Kalau saya tidak salah,
umur 17 atau 15 sampai umur 21. Itu yang ikut Connect Group, masih muda. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Mawar Sharon sudah bilang bahwa Mawar Sharon tidak ada planning untuk buka gereja Mawar Sharon di Lombok. Tetapi karena mereka itu anak-anak muda, sekumpulan anak muda yang haus, yang lapar akan Tuhan, yang sadar bahwa dia itu sudah diubahkan sama Tuhan dan dia adalah baik Tuhan. Orangnya anak-anak muda yang berapi-api, jadi dia kumpulin temannya. Dia buat Connect Group sendiri. Dia buat dari cuman satu orang, saudara. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ditambahin. Mereka juga penginjilan loh. Itu terus terang loh ya, tidak ada Mawar Sharon di situ. Dan Mawar Sharon sudah bilang, itu 1 tahun yang lalu. Mawar Sharon tidak ada planning untuk buka di Lombok. Tidak apa-apa. Kami tidak menemukan gereja kayak di Mawar Sharon. Karena itu mereka buat Connect Group. Siapa yang mereka menangkan? Sepupu-sepupu di Lombok. Mereka sampai terima Yesus, bukan cuma itu. Mereka minta dibaptis. Lah kan bingung saudara, yang baptis itu siapa? Oh enggak ada pendetanya. Enggak ada. Mereka bingung juga. Tapi enggak tahu, kalau enggak salah akhirnya mereka baptis. Ada 4 orang mereka baptis. Lalu bukan cuman kayak gitu. Mereka sendiri saudara. Mereka buat proposal kayak gitu. Mereka datang ke sekolah-sekolah. Dan mereka menawarkan diri. Kalau enggak punya guru untuk bisa ngajar di sini kami mau. Ada beberapa sekolah diserahkan kepada Connect Group itu saudara. Dan bukan cuma itu, sekolah yang lain dengar itu. Sekolah yang lain datang kepada Connect Group dan berkata, bisa enggak kami juga diajar. Mereka bilang, ampun, karena satu orang ini, dia sekarang sudah bekerja. Sama mamanya dikasih pekerjaan, dikasih bisnis. Jadi waktunya tidak bisa se-available lagi. Enggak bisa seperti yang dulu gitu ya. Akhirnya dia berkata, minta maaf enggak bisa. Jadi seguru-guru di sana memberikan dirinya, memberikan sekolahnya untuk mau dimuridkan saudara. Dan bukan cuma itu, ada orang juga berkata bisa enggak melayani kami pelayanan pemakaman. Dia langsung bingung, gimana caranya pelayanan pemakaman. Karena itu saudara, di kota Lombok, di pulau Lombok itu sudah buat gempar. Sehingga beberapa waktu yang lalu sudah ada sidang segala macam, tapi surat panggilan buat Connect Group di situ tidak ada surat, cuman mereka sedang dibicarakan. Saudara, siapa orang-orang itu? Anak-anak muda. Dia melakukan sesuatu di kotanya. Dia membuat sebuah perubahan. History maker itulah kekuatan anak muda. Ketika dia tahu siapa dirinya. Ketika dia tahu identitas dirinya. Come on, coba orang kayak gitu. Ketika saya bilang, ada kabar kemenangan. Kita boleh buka nih GMS Lombok. Ya, saya udah gak sabar, saya pengen jadi gembalanya di situ saudara. Pengen pindah rasanya ke Lombok. Habis tanggung jawab saya masih besar di sini. Masih ada 9 satelit yang harus diurus di sini. Saudara, kayak gitu. Itu orang, saudara, saya juga pernah. Satu hari, saya keluar Oikos. 23 orang datang Connect Group. Ketika seseorang tahu identitasnya di hadapan Tuhan, dia akan produktif pasti itu. Nggak mungkin pasif. No. Nggak mungkin jadi orang biasa, nggak mungkin. Dia pasti produktif buat kerajaan surga. Karena itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini setiap anak-anak muda di tempat ini, engkau menemukan, bukan cuma menemukan, engkau itu sudah harusnya dalam dirimu sudah terlabel. Nggak usah menemukan lagi, sudah terlabel dalam dirimu. Bahwa engkau adalah bait Allah, Roh Kudus ada di dalammu, di dalam engkau. Tapi pertanyaannya, apa Roh Kudus itu kerasan di dalam hidupmu? Ataukah tidak? Ataukah dia keluar masuk? Mana ada ya Roh Kudus keluar masuk? Bukan keluar masuk menurut saya, tapi dia diam. Roh Kudus itu roh yang aktif saudara. Kalau sampai hari ini dia menjadi diam dalam hidupmu, berarti ada bagian dalam hidupmu engkau mendukakan dia. Ada bagian di hidupmu engkau mendukakan dia sehingga Roh Kudus itu tidak bergerak dalam hidupmu. Cuman diam saja. Berhenti untuk mendukakan Roh Kudus. Hal apapun itu. Saudara, hal apapun. Kalau saya bukan bicara tentang dosa lagi dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada dalam hidup saya. Tapi ada hal-hal mengenai respon hati, itu pengaruh Roh Kudus bekerja dalam dirimu atau tidak. Ketika engkau iri sama orang lain, kenapa dia dipromosi aku enggak? Itu Roh Kudus diam saudara.
Ketika engkau melihat orang lain dan berkata, kenapa dia lebih diberkati? Roh Kudus diam dalam dirimu. Ketika ada sebuah pertanyaan, respon-respon yang tidak benar, dia pun bisa diam dalam hidupmu. Karena itu pastikan Roh Kudus bukan cuma tinggal dalam hidupmu, dia juga bergerak. Katakan amin. Katakan amin. Engkau mau, saudara? Siapa engkau? Halo, siapa engkau, saudara? Bait Allah. Aku adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal. Karena itu, saudara, kalau saya lihat Army of God engkau sudah lakukan banyak. Dan saya lihat beda dengan ketika kita mungkin saya di sini sudah hampir 8 tahun. Ketika 8 tahun yang lalu beda lah ya, youth-nya sekarang amat sangat maju. Tapi saya mau beritahu kepada engkau, ini belum apa-apa. Masih ada perkara besar yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Karena itu, Army of God, kembangkan talentamu. Kembangkan talentamu. Ayo, kembangkan. Munculkan ide-ide kreativitasmu. Muncul. Yang kreatif tuh harusnya kita, bukan di luar sana. Ya, yang punya follower banyak tuh harusnya kita. Karena apa? Karena melihat kegerakan Tuhan yang luar biasa. Di tempat ini, katakan amin. Saudara, siapa yang ngetrend? Raditya Dika. Followernya banyak banget. Banyak, saudara. Dia sangat kreatif menurut saya. Saya berdoa, saya tidak minta Anda jadi kayak dia. Tapi harusnya itu milik anak-anak Tuhan, katakan amin. Saya berdoa, nanti ya selesai khotbah ini, saya mau berdoa. Saudara, imam dan raja itu satu. Saya tidak punya pekerjaannya. Ketika ada bisnismen juga dipercaya di dalam gereja kita selalu bilang, kita akan berdoa supaya bisnismu dibawa Tuhan naik. Supaya engkau dari satu bisnis jadi 2. Kita tidak punya bisnisnya. Tapi tahu enggak pengurapan di dalam kita lebih dari cuma sekedar jadi pembisnisnya. Saudara, saya mungkin tidak punya ide kreativitasnya. Pikiran saya cuma bagaimana merintis gereja. Bagaimana raising up leader. Itu pemikiran saya, bagaimana membawa setiap orang ini jadi army of God-nya Tuhan. Bagaimana menjadi tentaranya Tuhan untuk memenangkan seluruh Jawa Timur ini. Saudara, saya kalau lihat kemarin teror itu juga, saya gemes, saudara. Ketika saya lihat wajahnya itu ya, saya bilang, Tuhan, enggak usah bilang baik kamu ya, enggak usah bilang sama saudara, saya bilang sama Tuhan Yesus saja. Saya itu di dalam pikiran saya. Jadi saya sudah enggak bisa lagi mikir bagaimana jadi kreatif. Saya enggak bisa lagi mikir, bukan enggak bisa. Saya ambil bagian yang menjadi bagian saya. Karena itu, setelah nanti selesai khotbah ini, saya mau berdoa. Tumpang tangan satu-satu nggak bisa ya, tapi saya mau berdoa secara korporat. Saya mau berdoa supaya talentamu berkembang, saudara. Supaya engkau muncul ide-ide kreatif. Ayo come on, saya selalu bilang multimedia kamu tuh sapu tangannya Paulus. Ayo lewat multimedia menangkan sebanyak mungkin orang. Ayo tayangan di luar sana lebih keren, lebih bukan lebih jayus ya, lebih keren. Kita harus buat yang lebih keren lagi daripada di dunia sana, katakan amin. Kenapa? Karena kita anak Allah. Karena kita bait Allah. Bukan menjadi orang yang nomor 1, bukan. Tapi saya percaya bahwa roh Allah di dalam sini tuh, ya apa ya saudara. Ini yang menciptakan langit. Langit begitu cantiknya, betul enggak? Yang menciptakan tanaman, yang menciptakan hewan. Hewan tuh macam-macam saudara. Hebat enggak Tuhan kita? Itu hebat. Jadi harusnya yang hebat, yang kreatif itu kita. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Saudara mau? Halo? Oke, saya mau kepada doa. Saya akan berdoa kepada orang yang mau saja. Saudara mau? Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Dalam Lukas pasal yang ke-19. Saudara, ada satu hal lagi sebelum kita masuk poin yang kedua. Ya, waktu saya tinggal dikit aja. Nanti enggak sampai poin 3 enggak apa-apa ya. Sebelum masuk ke dalam poin yang kedua, saya mau kita janjian. Janjiannya apa? Ya saudara, karena kita ini adalah bait Allah, saya mau kita jaga kekudusan. Katakan amin. Saya mau kita jaga kekudusan. Dan saudara, saya mau mungkin terdengar orang bilang, kuno ya.
Jangan salah saudara ya. Orang barat, bule-bule itu belajar sama kita sekarang ini. Zaman sekarang ini. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kehidupan bebas mereka itu ternyata menimbulkan banyak masalah hari ini. Mereka kan bebas, laki, perempuan bebas. Mereka kagum dengan kita, budaya timur. Saudara, budaya timur hari ini lebih populer. Lebih maksudnya itu orang tuh lebih banyak mau belajar daripada budaya barat. Kenapa? Karena budaya timur itu memegang aturan. Karena budaya timur itu masih kental dengan yang namanya aturan, kental yang namanya tata krama, kental yang namanya apa sih namanya itu tata krama. Temennya tata krama ini apa sih bahasa Indonesianya ya, kok jadi lupa. Adat istiadat mitos ya. Nah, pokoknya masih kental itu. Masih kental. Saudara, apalagi untuk orang Chinese. Kenapa? Karena adatnya masih kental. Sampai sekarang saudara, Kathleen itu generasi Z. Kalian semua ini generasi Z, saudara. Tapi sekalipun kalian generasi Z, kita mesti ajarin. Saya enggak bilang ras suku ya, saya cuma kasih contoh aja. Bagaimana bahwa budaya timur itu masih kuat, masih kental dan budaya barat belajar sama kita. Sampai sekarang saya masih ajarin Kathleen, kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, saya suruh dia sapa, uncle, auntie. Ketika dia mau makan, saya suruh dia tanda kutip pamit makan. Uncle makan, auntie makan, siapa yang ada di sana disebutkan. Kalau terlalu banyak ya nggak usah disebutin satu-satu, nanti keburu kamu nggak makan ya. Tapi maksudnya itu panggil namanya, uncle makan ya, ini segala macam. Saya masih ajarin itu. Kalau pergi dari rumah seseorang atau mau pulang, pamit. Uncle pulang, auntie pulang ya. Siapa yang ada di sana pamit. Sampai sekarang saya ajarkan itu. Dan firman Tuhan katakan kalau engkau baca di dalam Amsal, didikan ajaran itu suruh ajarkan turun-temurun saudara. Turun-temurun. Ini yang saya mau ajarkan buat Army of God Sidoarjo. Simple saja. Nanti setelah itu nanti ada lagi saya tahun ini khotbah di AUG Sidoarjo 3 kali selama setahun. Jadi nanti saya akan bagikan sedikit-sedikit. Tapi ini yang kita mau sama-sama sepakati. Saya mau bahwa ini bukan kuno, saudara. Budaya barat pun belajar sama kita. Apa? Saya mau ada jarak antara pria dan wanita. Saya mau supaya kamu yang wanita-wanita yang pria enggak boleh pegang-pegang. Panggil nama, panggil saja. Halo gitu ya, panggil. Enggak usah pegang gini saudara. Kenapa? Menurut saya ada hal-hal di dalam ini yang mulai dibengkokkan. Yang mulai abu-abu. Karena ada hal iblis bisa mencurinya. Itu menjadi celah saudara. Untuk iblis bisa mencurinya. Karena itu menurut saya kita mau ambil garis. Mau sepakat dengan saya saudara? Mau? Halo? Mau sepakat? Yang sepakat bisa angkat tangan? Ya? Mulai hari ini kalau ada temanmu yang tidak datang atau segala macam tapi berlakukan. Pria wanita kalian berbeda. Karena itu saudara, saya juga kagum sama mama saya. Mama saya itu berhasil didik anaknya ya. Terutama anak perempuan menurut saya agak susah ya. Kenapa? Karena perempuan ini harus dijaga gitu ya. Nah, ketika dari saya SMP, SMA itu ya banyak. Kayak teman maksudnya sekelas atau teman antar jemput gitu ya. Panggil nama saya, Lan gitu ya. Lalu dia gini, Lan gitu. Saya noleh, saya bilang, aku bisa, kamu naik manggil aku nggak usah pakai gini-gini. Panggil namaku aja. Aku pasti dengar, aku pasti noleh. Sekali, 2 kali dia tetap lakukan. Dan setiap dia lakukan itu saya selalu bilang, aku nggak usah mbok gini no. Aku pasti panggil nama aja. Sampai kalau dia sudah 3 kali, dia masih lakukan kayak gitu, tampang saya sudah mulai tunjukkan bahwa saya nggak suka digituin. Saya nggak suka. Dan itu bukan cuma teman di antar jemput, di sekolah saya, dimanapun saya berada, di gereja. Kenapa? Karena saya bait suci. Buat saya pribadi, saya nggak mau. Kalau saya ini enggak ada dalam firman Tuhan ya. Kalau saya nggak mau. Saya nggak mau dipegang-pegang sama orang laki. Saya nggak mau.
Karena saya mahal. Saya mahal. Dan kalau saya bisa jaga hidup saya kayak gitu, saya akan punya pacar dan suami yang juga kayak gitu. Kosem itu gak pernah pacaran, saudara. Lihat, kamu akan pasti dapat yang terbaik. Bagaimana caramu menjaga hidupmu sekarang ini? Itu akan menentukan pasangan hidup yang akan kau peroleh. Katakan amin. Karena itu saya mau anak Army of God, Sidoarjo, engkau adalah orang-orang yang mahal. Katakan amin. Mau? Mau yang setuju dengan saya? Mau? Engkau adalah anak-anak muda yang mahal. Katakan amin. Katakan amin. Ya, sepakat dengan saya setelah hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, kecuali nanti kalau udah menikah jangan pegang ya. Yang enggak gitu ya. Enggak apa-apa ya, sudah ada batas-batasnya ya. Tapi selama, saya selalu bilang, pacaran itu kapan? Nanti kalau sudah kuliah. Nanti semester akhir baru kamu boleh pacaran. Saya selalu bilang, anak saya sejak kecil sudah tak omongin gitu. Kenapa? Saya dapat mantu yang terbaik, saudara. Saya pengen punya mantu yang terbaik. Lihat Pak Yusuf, mantunya luar biasa. Betul enggak? Kok Kaleb, kok Philip, wah susah loh cari orang kayak gitu. Susah, saudara. Nah, sampai mana tadi kok sampai totok jodoh menjodohkan gini ya. Gara-gara kalian antusias sih dengar kata-kata jodoh menjodohkan jadi lupa sampai korbannya. Ya, oke, poin yang kedua. Oke ya, setuju ya? Sekali lagi katakan amin yang setuju ya. Amin. Oke, yang kedua. Sampai mana tadi? Lukas 19 ayat 45 ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah saudara, Tuhan Yesus tuh marah. Suatu ketika Tuhan Yesus datang ke bait Allah dan marah. Dia lihat itu gereja Tuhan, rumah Tuhan itu dibuat jualan, saudara. Dibuat jualan, marah. Dan marahnya Tuhan Yesus dia balikkan meja-meja dibalikkan sama Tuhan Yesus, marah betul. Ini bicara tentang apa? Yang kedua, bicara tentang motivasi datang ke gereja. Saudara, yang pertama kamu adalah bait Allah, yang kedua bicara tentang motivasi datang ke gereja. Orang datang ke gereja motivasinya beda-beda. Tapi kalau engkau mengalami encountering Christ in everything, saudara, engkau harus buat set hati yang benar. Datang ke bait Allah tujuannya apa? Memuliakan nama Allah. Katakan amin. Kalian bisa lihat di Lukas 24 ayat yang ke-53. Ya, enggak usah dibuka, saya akan baca. Dikatakan begini. 53 ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tujuan kita datang ke gereja, kita memuliakan Tuhan, katakan amin. Yang kedua, motivasi kita datang ke gereja itu apa? Saudara, motivasi datang ke gereja untuk apa? Cari Tuhan, katakan amin. Cari Tuhan, ya. Kalau cari Tuhan itu pasti beda. Amin, amin. Semuanya akan ditambahkan itu Alkitab itu, ya. Tapi lupakan jodoh lo ya, lupakan, ingat ya. Cari Tuhan. Motivasinya apa? Ini orang itu jualan, ya, jualan di gereja. Motivasinya bukan cari Tuhan, cari uang. Nggak heran Tuhan itu marah. Tuhan itu marah. Mungkin tidak ada salahnya ya dengan itu. Apa sih salahnya? Ya, tapi tahu enggak Tuhan itu melihat kedalaman hati. Katakan amin. Tuhan itu lihat apa yang ada di dalam hati setiap orang. Tuhan juga melihat apa yang ada di dalam hatimu sekarang. Karena itu pastikan bahwa sungguh hatimu itu mencari Tuhan. Katakan amin. Bisa kasih lihat kananmu, dua orang ya. Ya, lihat, tatap matanya. Pria dengan pria, wanita dengan wanita, jangan lawan jenis. Bahaya, dari mata bisa turun ke hati. Loh, rame lagi loh. Ayo, pria dengan pria, wanita dengan wanita, bilang gini. Loh. Bilang gini, ya, motivasi hatimu datang ke gereja apa?
Kalau salah, doain langsung. Langsung didoain. Ya, langsung didoain. Loh, ada yang enggak tanya, ayo tanya. Sudah? Ya. Jangan gini. Halo. Sebelah sini bales. Halo juga. Kamu lagi ngapain? Aku loh lagi nonton TV, ya BBM ya, saudara, atau WhatsApp atau apalah ya. Pergi AUG enggak? Pergilah. Kamu duduk di mana? Aku duduk di tempat biasa. Sama-sama duduknya ya, boleh gitu ya. Dia bilang gitu, kenapa? Ayo, kenapa kok ketawa? Kamu tahu itu enggak? Siapa? Itu loh yang tinggi. Yang minggu kemarin song leader. Wih. Minggu ini dia song leader lagi enggak ya? Kayaknya sih iya. Wih, kalau gitu aku duduk paling depan deh. Wah. Lalu yang satunya nggak balas, ping. Lalu dia bilang, aku nggak mau sebelahan sama kamu. Kenapa? Karena kamu sainganku, gitu ya. Ini mau ke gereja apa mau cari orang gitu ya? Saudara, kita set hati kita benar, amin. Mulai hari ini dan sampai seterusnya, amin. Bahwa kita datang ke gereja ngapain? Cari Tuhan. Ngapain? Cari Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Efesus 2 ayat yang ke-21. Nanti kapan-kapan saya khotbah pakai stand up komedi ya saudara ya. Kayaknya khotbahnya enggak nyantelnya yang komedinya itu nanti. Ya, Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kita ini adalah, coba kita lihat dulu. Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Gak usah dibuka lah ya, saya aja yang buka ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani yaitu bait Allah. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Yang ketiga, kamu adalah batu hidup untuk pembangunan bait sucinya Tuhan. Ya, ini bait suci, ada batu, ada batu batanya, itu kamu dan aku. Kalau ini batu bata, ini batu itu mati. Kalau kita dikatakan firman Tuhan batu yang hidup, berarti kita ini aktif, kita ini bergerak saudara. Tadi sempat saya singgung sih di atas. Yang ketiga, kita adalah batu hidup untuk pembangunan bait Allah. Dengan kata lain, tidak ada orang yang berdiam diri di gereja, tidak ada orang yang jadi jemaat biasa di Army of God. Semua kalian melayani Tuhan, katakan amin. Melayani Tuhan yang pertama saudara, itu jadilah penjala manusia, bukan penjala ikan. Firman Tuhan katakan, tinggalkan jalamu Petrus. Mulai hari ini, jadilah penjala manusia. Saudara, tinggalkan jalamu, jadilah penjala manusia. Maksudnya, bergerak, menjangkau banyak jiwa, bawa banyak mutiara. Datang kepada Tuhan, penuhi bangku-bangku kosong ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan, amin. Dan yang kedua, yang terakhir, tidak ada seorang pun pengangguran dalam gereja, jadi
Join us, ayo ikut dalam pelayanan. Siapa yang sudah pelayanan bisa angkat tangan? Oke, siapa yang sudah join Connect Group? Angkat tangan. Oke, yang sudah join Connect Group, bangkit berdiri. Oh, yang belum bisa dilihat? Enggak boleh ada yang pura-pura loh ya, dosa di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan bisa lihat kanan kirinya, ada yang duduk, ya, deketin ya, ajak Connect Group, yang duduk, ayo join kita, join Connect Group, supaya kita sama-sama jadi batu yang hidup untuk pembangunan bait Allah. Kamu mau hidupmu dipakai Tuhan? Amin. Ya, joinlah Connect Group, ikutlah dalam pelayanan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting dari dua hal ini, yaitu jadilah penjala manusia. Mari semua bangkit berdiri.